Saudara-saudara, jumpa kembali dengan saya, Rudi dari Layar Teologi. Kali ini saya mau bicara tentang Allahmu lemah, Allahku kuat ya. Sebagaimana yang dicuit oleh Ferdinand ya, politikus ya. Oke, ya judulnya kita juga seperti itu, tetapi saya kasih tambahan ada ketawanya ya. Di situ ada hahaha. Mengapa sakit hati? Ya, ini menarik saudara-saudara, ya. Jadi coba kita, bahas di sini, cuitan Ferdinand, ya, karena di sini, eee, akan menggambarkan sesuatu yang sangat penting ya. Ketika seseorang beragama itu, mudah sekali sakit hati ya, mudah sekali, tersinggung ya, padahal nggak diapa-apain. Ya, padahal nggak diapa-apain loh itu. Tapi mudah mudah sakit hati ya. Oke, di sini, coba kita lihat. Iya, jadi ada cuitan "Allahmu lemah" ini betul-betul, trending ya, di Twitter ini ya. Oke, ini, cuitannya Ferdinand Hutahayan ya, yang apa namanya, yang sekarang sih sudah dihapus ya gara-gara apa namanya, kemarin yaitu ribut akhirnya dihapus gitu. Nah tulisannya gini saudara-saudara, cuitan teksnya ya, "Kasihan sekali Allahmu, ternyata lemah, harus dibela. Kalau aku sih, Allahku luar biasa, maha segalanya. Dialah pembelaku selalu dan Allahku tak perlu dibela." Ya. Di situ tertera, Januari tanggal 4 ya, siang ya, siang di sini. Berarti kemarin ya, kemarin siang ya. Oke, saudara-saudara. Oh, ini 11 nih bukan 10 ya. Iya, jadi memang, saya temukan banyak sekali, media yang, kejar tayang sehingga mereka seringkali salah. Saya kadang copy paste pas saya baca-baca lagi, ternyata salah ya. Oke, jadi cuitan ini sudah dihapus ya, karena menurut Ferdinand sendiri dia menghapus ya karena ada banyak orang yang nggak diapa-apain tapi merasa diapa-apain gitu, ya. Nah, ini dia bilang, "Kadrun itu lahir dari orang jahat yang tidak diapa-apain tetapi merasa diapa-apain." Ya. Nah, menariknya bahwa bukan hanya lembaga keagamaan yang gede-gede ya, yang merasa diapa-apain ya, tetapi ribuan orang ya, hari ini ya, dini hari tadi pagi itu sudah hampir 8.000 tweet yang tidak terima dengan cuitannya Ferdinand ini, sehingga mereka membuat hashtag, tangkap Ferdinand ya, itu sudah 7.899. Itu dini hari. Nah, tadi saya cari-cari barusan, nggak ketemu yang terbaru. Ya kemungkinan mungkin udah puluhan ribu ya di sini ya. Nah, tapi nanti coba kita cari lagi ya. Nah, jadi ternyata banyak juga ya orang yang apa, tidak diapa-apain tetapi merasa diapa-apain gitu, ya. Oke, langsung aja saudara-saudara, kita ingin memahami, tafsir umum ya, dan juga, klarifikasi dari Ferdinand itu, ditambah sebuah, realitas penting yang perlu kita pahami, mengapa sih nih kok orang umat beragama mudah banget tersinggung ya, baru ngomong begini belum tahu artinya apa-apa ini, ya belum tahu artinya apa, "Lu ngomong apa sih itu artinya?" Belum nanya begitu ya, belum tabayun lah istilahnya begitu, ya udah lapor polisi begitu kan. Jadi, sangat tidak mampu untuk berpikir sendiri gitu loh. Ya sayang sekali. Ya, jadi cuman, gedenya di kuantitas ya, tapi kualitasnya, cemen ya, kualitasnya gitu.
Oke, tafsir umum. Jadi, eee, kalimatnya Ferdinand itu ya, kalau kita bagi memang bisa menjadi 2 ya. Ya, di sini coba, sebentar. Kok enternya nggak bisa? Ada yang error ya. Iya, oke jadi begini, teksnya sudah jelas yang tadi ya, problemnya itu adalah di mu dan di ku atau aku, ya kan? Eee, jadi ada asumsi dasar ya, nama pribadi atau generik ini nggak dibedain sama orang, padahal ini sangat berbeda ya. Ya, Allah sebagai Tuhan di Indonesia hanya digunakan oleh 2 agama, yakni Islam dan Kristen, ya. Nah, di cuitan Ferdinand itu ada Allahmu, Allahku, ya. Nah, di situ mu di situ kalau kita lihat di dalam, berita-berita hari ini, itu mu itu banyak sekali umat beragama Islam, ya, yang sakit hati. Ya kan, karena mereka, merasa Ferdinand itu menyerang ya agama mereka dan ngatain Allahmu tuh lemah, ya kan. Itu terlihat pada kalimat pertama ini, "Kasihan sekali, Allahmu ternyata lemah, harus dibela." Nah ini kan, ya, belum tahu artinya apa ya, tahu-tahunya udah, eee, sakit hati, marah, tersinggung, ya kan. Nah, kemudian karena ada asumsi ini, maka ku atau aku itu diartikan di dalam cuitan itu adalah Ferdinand sendiri yang beragama Kristen Protestan. Jadi ini ada, penyerangan ya dari Kristen ke agama Islam ya, menurut tafsiran umum ya yang kita baca di, berita-berita. Ya, nah ini terlihat di dalam kalimat, "Kalau aku sih, Allahku luar biasa, maha segalanya, dialah pembelaku selalu, dan Allahku tak perlu dibela." Jadi, di sini orang sudah mengartikan, "Wah lu Ferdinand Kristen lu, nyerang Islam lu," ya kan. Nah ini sebetulnya, ya kita jadi bertanya-tanya gitu loh, kenapa kok lo ujug-ujug begini gitu ya, mengartikannya kok begitu gitu loh. Ya sama seperti banyak sekali, apologet atau polemikus muslim itu ya, yang nggak pernah belajar tafsir, kitab suci, tidak pernah belajar tafsir, Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, nggak pernah belajar tuh tafsir ya, mereka nafsir sendiri sesuka-sukanya. Persis yang dilakukan oleh Zakir Naik. Persis. Ya, dia mengakui sendiri bahwa gue nggak pernah belajar gue, ya kan, belajar tafsir nggak pernah, tafsir Kristen ya, maksudnya Alkitab itu pokoknya dia asal ngawur aja nafsir Alkitab itu. Ya, nggak pernah juga belajar apa, ilmu perbandingan agama, yang penting dia belajar-belajar sendiri aja. Ya, tapi bener-beneran belajar ya kan di dalam, kerangka keilmuan yang diakui, itu dia tidak. Ya, tapi dia maunya debat aja, nyikat sono, nyikat sini, ya sampai akhirnya di tahun 2019 itu, dia dilarang ya untuk ceramah di sono sini ya karena kerjaannya menghasut, mengadu domba jadi berantem gitu loh. Nah ini kejadiannya mirip kayak begini. Jadi belum tahu apa-apa, belum, mengerti apa yang dikatakan Ferdinand, lalu pengennya umat tersakiti. Pengennya tuh begitu gitu loh, ya. Kalau udah umat tersakiti justru lu yang kerjaannya provokasi. Saya baca di dalam komen-komen banyak orang yang juga enggak juga sih. Ya, yang tadi aja yang kita anggaplah mungkin 10-20 ribu orang, ya kan. Indonesia kan berapa muslimnya? Oh, berapa itu? 180 atau 190 jutaan tuh ya. Ya sekitar segitulah, pokoknya gede. Nah ini kan yang ini kan kecil. Sekalipun ya puluhan ribu juga, tapi kecil gitu, ya kan. Nah maunya maunya ini ya, bertempur aja gitu loh, ya disakiti dan lain sebagainya, terus kemudian, perang begitu kan, dianggap bahwa ujaran kebencian. Siapa yang ujaran kebencian? Harusnya ditanyain dulu dong, ya kan? Atau saudara menangkap, memahami artinya apa gitu.
Ya, ini nggak memahami tetapi sudah, eee, apa namanya, mengklaim bahwa Ferdinand ini mengartikan cuitannya itu menyerang dirinya, menyerang kelompoknya, menyerang agamanya gitu loh. Ya, ini kan jadi orang kerjaannya mau berantem aja, ya tafsir ngawur-ngawuran gitu ya. Ya, itu kerjaannya begitu gitu loh. Oke, nah ini klarifikasi Ferdinand ya kan. Klarifikasinya kalau saudara lihat di Twitter-nya itu ada yang dalam bentuk teks ya, ada juga yang dalam bentuk, video. Ya, kita baca dulu yang di dalam teks ya. Klarifikasi atas cuitan saya yang kemudian viral ya, semoga semua bisa paham bahwa sesungguhnya itu dialog antara pikiran dan hati saya yang sedang down ya. Bukan untuk menyasar kelompok tertentu, orang tertentu, dan agama tertentu. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Terima kasih, katanya. Jadi ini bentuk singkatnya dari apa yang dia katakan di dalam video dia. Nah, video ini juga bisa saudara lihat di dalam apa namanya, di dalam akun Twitternya Ferdinand ya. Nah, di sini saya sengaja transkrip supaya saudara melihat ya, begitu sering dia mengatakan dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Itu berapa kali tuh? 1, 2, ya kan, 3, ya kan, 4, 5 kali dia sampai ngomong ya di dalam klarifikasi ini, tapi orang tetap kagak terima gitu. Nah, nanti kita pengen tahu tuh, kenapa sih lu ngotot banget kagak terima, udah dijelasin juga, ya. Nah, ini yang dari videonya di Twitter ya. Saya bentuk, apa namanya, tulisan seperti ini supaya saudara paham ya, yang dia maksud dengan, dialog imajiner, antara pikiran dan hati dia itu sendiri. Jadi ini bukannya dialog, saya dengan orang lain, bukan. Jadi, saya dengan diri saya sendiri, begitulah istilahnya ya, apa namanya, saudara sering kan begitu kan, ngobrol dengan diri diri sendiri itu kan sering gitu kan. Ya kan, "Gue mau pergi nggak ya ke rumah pacar gue ya hari ini ya? Wah, ini hujan nih. Wah, dia ada apa kagak? Dia pergi nggak sama bapaknya? Gue pergi nggak ya? Ah, gue pergi ah. Wah, tapi kalau gue pergi nanti ini kalau bapaknya ada atau ibunya ada nanti marah. Wah, gue nggak usah pergi deh." Nah, kan saudara sering begitu ya, sering apa namanya, istilahnya Ferdinand ini dialog imajiner ya, sekalipun, menurut saya, istilah itu kurang tepat ya. Oke oke, tapi nanti saya tanggepin. Nah, sekarang kita dengerin dulu ya, apa yang dijelaskan, diklarifikasi ya sama Ferdinand ini. Oke, Ferdinand, bilang begini ya dalam videonya dia. Nah, ini nih semua tulisan dia ini ya. Oke, cuitan saya tersebut ya tidak sedang menyasar kelompok tertentu, kaum tertentu, orang tertentu, atau agama tertentu. Ini pun juga berkali-kali dia sebutkan ini, ya. Yang saya lakukan itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Ya, ketika, saya down ya tidak perlu saya harus bercerita di Twitter. Maksudnya dia tuh nggak perlu cerita lengkap loh, "Ini gua ada kasus begini, gua lagi down, lagi apa namanya, mau habis lah, mau apa namanya, mau hancur atau macam-macam." Dia nggak perlu cerita lengkap-lengkap gitu ya, dia pokoknya nulis-nulis aja ya, dialog dalam hati dan pikiran dia itu ya. Nah, ketika saya down, tidak perlu saya harus bercerita di Twitter, di media sosial, bahwa saya sedang down, tetapi saya melakukan dialog imajiner, ya, dengan hati saya, ya. Jadi antara pikiran dan hati saya. Nah, ini, ya, pikirannya berkata begini, kemudian hatinya nyambut begini, ya, membalas begini. Oke, pikiran saya mengatakan, "Hei Ferdinand, kau akan habis, ya. Tidak ada yang bisa menjagamu. Allahmu lemah." Ya. Jadi pikiran ini lagi bicara sama siapa saudara-saudara? Lagi bicara dengan hati dia, ya. Allahmu lemah katanya gitu. Ya, Allahnya hatinya dia.
Tetapi kemudian hatinya dia, hati saya berkata, nah ditanggepin tuh pikirannya dengan apa namanya, oleh hatinya dia ya. "Hai, kau tidak, Allahku kuat," katanya. Jadi dia menolak ya, kalau Allahnya dia tuh disebut Allah yang lemah oleh pikirannya dia. Hatinya bilang, "Allahku kuat." Jadi jangan samakan Allahku dengan Allahmu, ya. Aku kuat, ada yang akan menjagaku selalu. Nah, Ferdinand berkata, kira-kira seperti dialog imajiner ya antara pikiran dan hati saya. Tapi, nah, tapi kemudian orang ya itu merasa ada yang dituduh, merasa ada yang diserang dan bahkan orang-orang tertentu yang selama ini selalu menggunakan kata tabayun-tabayun ternyata tidak tabayun ya, tapi malah ikut-ikutan mempelintir ya, mempelintir gitu loh. Terus dia bilang, "Ya tidak apa-apa," kata dia. "Sekali lagi saya tegaskan tidak ada niat saya untuk menyerang kelompok tertentu, agama tertentu, kaum tertentu dan atau orang tertentu. Itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya yang memang kebetulan kemarin saya sedang banyak beban ya. Tetapi tidak apa-apa, saya minta maaf kepada siapapun yang merasa cuitan saya mengganggu atau membuat, siapapun, tidak nyaman ya. Tapi intinya bahwa itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya, bukan menyerang siapapun ya. Nah, itu saudara bisa lihat di channel dia yang sangat aktif ya. Ada 37.000 lebih ya, tweet-nya dia ya. Ya luar biasa. Ya, oke. Ya, jadi, saudara-saudara, ya di sini saudara melihat ya dari, apa namanya, dari pembacaan, teks dan video, barusan ya, bahwa dialog imajiner itu adalah, dialog ya di dalam dirinya dia sendiri, ya antara pikiran dan hati dia sendiri, ya kan? Nah, dengan klarifikasi ini, ya sesungguhnya tafsiran umum itu tidak tepat, ya, tafsiran umum itu tidak tepat. Oke, itu sudah sangat clear harusnya, ya sudah sangat clear ya, apalagi yang mau dipersoalkan. Nah, hanya ada sedikit saja di sini masalah, imajiner, ya, masalah imajiner. Kalau menurut saya, itu istilah yang tepat itu adalah imajinatif, ya, dialog imajinatif. Mengapa, imajinatif lebih tepat? Karena imajinatif itu, ya, itu ada referensi realitasnya itu. Ya, ada referensi realitas itu. Jadi sekalipun kita, mencipta di dalam, apa namanya, di dalam benak kita ya, imaji-imaji itu kita ciptakan ya kan, tapi imaji itu tuh ada referensinya gitu loh, ada rujukannya gitu, di luar dari diri kita. Ya, nah saya lebih memilih dialog imajinatif karena Ferdinand saya baca di dalam apa namanya, media-media tuh dia orang Kristen Protestan, ya. Tentu dia mengimani ada, Allah itu ada gitu loh. Tetapi memang di dalam dialog dia itu imajinatif, ya karena, tidak bener-beneran bahwa apa namanya, ada, apa, 2 Allah yang sedang dikotomis begitu, yang satu lagi berperang antara Allah kuat dan Allah lemah begitu. Nggak begitu gitu loh. Ya kan, jelas bahwa ini memang, sifatnya imajinatif ya. Kalau imajiner, ya itu memang tidak ada referensinya terhadap, realitas itu gitu loh. Ya, jadi, memang hayalan, hayalan ya kalau seandainya saudara bilang, "Eh, gua mau, ini, gua udah apa namanya, udah ngambil bebatuan nih di matahari," misalkan misalkan saudara bilang begitu. "Buset matahari gua perjalanannya berapa ribu tahun," gitu kan, umur kita padahal cuman cepek doang gitu. Ya jadi itu hayalan hayalan ya kan, hayalan gitu. Tapi kalau seorang anak kecil bilang, "Gua ini mau jadi presiden Amerika," ya padahal dia, anak tukang beca di kampung kampung dekat dekat rumah saya misalkan, itu masih ada kemungkinan
ya masih ada referensinya bahwa, eee, bisa jadi loh, ya kan? Kayak Barack Obama aja juga pernah tinggal di Menteng gitu kan, yang dia bilang, "Bakso, sate enak," kata dia gitu kan. Jadi jangan anggap enteng gitu ya, bahwa ada orang yang di dusun kecil itu tahu-tahu jadi presiden suatu kelak di negara superpower misalkan. Ada, ya ya, ini imajinatif itu saudara-saudara, karena imajinatif ini ada juga objektivitasnya. Ya itu ada kerumitan tertentu yang, sebetulnya dalam video-video saya yang dulu tuh pernah saya ceritakan tentang, eee, imajinasi ya dan juga, imaji-imaji itu sendiri. Ya, mungkin cuman istilah ini doang, tetapi kerangka besarnya bahwa, eee, cuitan Ferdinand itu ya tidak bermaksud sama sekali menghantam orang lain, karena dia sedang berdialog dengan diri dia sendiri. Nah, saudara kalau pengen tahu ya, orang yang berdialog dengan diri dia sendiri dan bukunya sudah diterbitkan ya, itu adalah, ini saudara-saudara, ya jadi, penulisnya itu, Neale Donald, Walsch ya. Jadi dia ini sampai diterbitkan 3 buku saudara-saudara, ya jadi dia terbitin 3 buku serinya ya, yang judulnya itu, Conversation with, God ya. Nah itu ada 3, tebel-tebel semuanya ya. Apakah ini percakapan dia dengan Allah gitu? Kagak saudara-saudara. Ini percakapan dia ya imajinatif ya, imajinatif. Sekalipun ada satu 2 kali dia, mungkin mengutip, kitab suci tertentu, ya, tetapi dibingkai secara imajinatif. Dia ngobrol-ngobrol gitu sama Allah gitu, wah dia ngobrol-ngobrol begitu, ya. Tidak demikian. Ya, itu terjadi hanya di dalam diri dia, bukannya dia sama, Allah itu berbicara-bicara begitu, gitu ya. Nah ini kondisinya sama seperti itu, ya. Ya saya rasa, kita semua bisa mengertilah kayak begitu, atau contoh, yang tadi itu orang orang pacaran mau ngapelin, pacarnya apa kagak begitu kan. Nah itu kan sering kali kita begitu gitu loh. Ya kita, melakukan dialog imajinatif ya. Oke, nah sekarang pertanyaannya kan menarik ya. Menarik tuh, kenapa kok umat beragama yang jenisnya seperti ini nih, itu merasa diserang, disinggung, merasa disakiti hatinya, katanya sakit banget di sini gitu. Kenapa kok gitu amat gitu loh. Ya kenapa gitu sampai lembaga yang gede, ya kan, yang ngurusin apa tuh, halal haram ya. Serius banget tuh kalau ngurusin kayak gituan. Kenapa kok sampai, mudah sekali mengatakan bahwa, "Wah ini nih ujaran kebencian ini, menyakiti umat ini." Kenapa kok sampai begitu? Apa umat lo itu kerjaannya sakit hati sih? Umat yang suka sakit hati apa gitu ya? Bingung juga ya kita ya kalau kalau ngelihat gitu. Apa-apa ujug-ujug sakit hati nanti umat marah. Saya pikir-pikir, nih nih umat pemarah, umat sakit hati kerjaannya, begitu ya. Jadi kita tuh, melihatnya tuh apa menariknya kehidupan orang beragama yang seperti ini. Kerjaannya sakit hati, kerjaannya marah-marah, ya kan? Nah, tapi gini, ya ada satu yang perlu kita pikirkan begini loh. Eee, orang ya, orang kalau sakit hati, itu karena bener bener loh saudara-saudara, yang dikatain orang itu ke orang yang sakit hati ini. Itu karena bener saudara-saudara, ya. Jadi gini, ya kalau orang orang kaya, saudara betul-betul orang kaya ya, duitnya banyak, hartanya banyak, mobil, rumah ya kan, kemudian, perusahaan dia, semuanya memang banyak dan real gitu. Memang dia orang kaya. Tahu nggak saudara, orang kaya nggak akan tersinggung kalau dia itu makan bakso di pinggir jalan ya, atau dia makan, apa namanya, kongko-kongko sama, tetangga rumah dia ya, di balik-balik,
apa namanya, perumahannya dia, ya atau ya nyantai saja, ya, pakai baju biasa, pakai apa namanya, celana juga cuman celana pendek, ya kan. Tidak kenapa-napa, enjoy aja, ya. Dikatain orang ya paling dia cuman mikir kalau bisa dikasih tahu, dia kasih tahu, tapi dia nggak begitu ujug-ujug tersinggung gitu loh, ya, ujug-ujug gitu kerjaannya. Sakit hati melulu gitu kayak kayak siapa ya, kayak Citata atau siapa gitu. Sakitnya tuh di sini gitu ya, kayak kerjaannya kayak begitu gitu, ya. Nah, jadi kalau yang real, yang nyata, yang sesungguhnya, itu dia bisa tenang-tenang loh saudara-saudara. Ya, kayak orang ganteng juga begitu juga. Kalau dia memang ganteng sih ya, ya udah santai aja. Memang dia ganteng, memang dia pinter, dikatain bodoh, santai aja. Belum tahu loh kalau gue bisa 8 bahasa, kan begitu kan. Tapi kalau orang bodoh yang sudah meninggikan dirinya setinggi langit, begitu disenggol sedikit, "Ah bodoh kamu," langsung dong, dulu. Marah-marahnya luar biasa, ya kan, marah-marahnya luar biasa. Karena kenapa saudara-saudara? Karena orang yang miskin ya, kemudian dia bergaya hidup mewah nih ceritanya, ya kan, bergaya hidup mewah. Ya terus dia, pakaian dia mahal, branded, ya kan, jam tangan dia miliaran. Oh miliaran bisa nggak ya orang miskin? Bisa ya kalau dia korupsi, ya kemudian dia, ya korup ya, nipu sana nipu sini bisa. Ya atau juga yang ngutang sana ngutang sini bisa. Jadi gaya hidup dia itu bisa 10 kali atau 100 kali lebih tinggi daripada kenyataannya. Nah, orang miskin atau orang yang menengah yang hidupnya itu 10 atau 100 kali lebih mahal daripada kenyataan hidupnya dia, ya dia akan mudah sekali ya kalau dikatain, "Wah dasar lu, orang KW lu, dasar lu orang miskin lu," gitu. Dia sakit hati banget karena kenapa? Karena itu realitasnya gitu loh. Ya, kok lu bisa tahu gue itu miskin banget sampai lu katain miskin begitu gitu. Kok lu bisa tahu kalau gue itu bodoh gitu kan? Lu kata-katain padahal kan gue kan penampilannya keren gitu, apa, orang pinter gitu kan, penampilannya kok bisa lu tahu gitu? Sakit banget kalau ada orang lain tuh betul-betul tahu ternyata, ternyata lu tuh miskin, ya kan? Utang lu banyak di sini sono sini, ya, lu nyolong sono sini, sampai miliaran. Nah, begitu saudara mentereng, wah dengan diamond, dengan lain sebagainya, ya kan. Kemudian saudara ingin dihargai sama orang, jalan, waduh kayaknya kepala kalau bisa ke atas, terbang-terbang tuh kepala, begitu kan. Ya, wah kayaknya gagah sekali. Tapi begitu dikatain, dasar goblok. Baru dikatain pelan begitu, udah langsung blok 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 aja ya. Marahnya luar biasa. Karena kenapa? Karena perkataan dia benar. Ya, orang yang bilang, "Kamu goblok," itu bener. Kamu tuh cuma pura-pura pinter. Ya, kamu miskin. Ngomongnya pelan, tapi dia marahnya luar biasa. Karena kenapa? Ya, karena bener, lu tuh nyatanya miskin, cuman gaya lo doang. Ya, handphone lo boleh Samsung yang terbaru, ya, tapi kreditnya berapa tahun. Kan begitu, ya kan? Mendingan ya, gajimu berapa, berapa juta rupiah, ya kan? Nah, itulah belilah yang seukurannya. Ya, jadi jangan gajinya, apa namanya, 3, 4 juta, ya kan, membeli, yang, handphone yang 20 atau berapa puluh juta, itu baru handphone, ya belum lagi mobil dan lain sebagainya. Kan begitu, ya saudara-saudara. Nah, jadi kita tuh jadi bertanya begitu loh. Kita bertanya kepada umat tersinggungan, ya kita bertanya, Allah lo tuh beneran lemah atau beneran kuat sih sebenarnya? Ya, kepada Anda yang suka tersinggung, yang suka tersakiti hatinya, ya, apa-apa ujug-ujug tuh marah,
ngelaporin ke polisi dan lain sebagainya ya. Coba saudara pikirkan sendiri, sebetulnya saudara itu sedang menyembah Allah yang nyata atau Allah hayalan, ya, cuman imajiner. Jadi tidak ada di dalam realitas hidup ini, ya cuman, saudara karang-karang doang. "Wah, Allah tuh hebat begini, wah begini begitu, wah sungguh dahsyat," ya kan? Ya, tetapi begitu dibilang, cuman tulisan kecil-kecil kayak begitu doang, "Allahmu lemah," begitu, waduh, udah beribu-ribu atau berpuluh ribu orang itu yang seperti itu. Coba, coba kamu pikirin, ya, Allahmu itu bener-beneran kuat atau lemah gitu loh. Allahmu tuh betul-betulan nyata atau cuman imajiner gitu. Kalau Allah kita itu nyata, ya, kemudian di dalam kitab suci dikatakan bahwa Allah itu mengasihi kita, lalu kita hidup itu betul-betul merasakan bahwa Allah itu mengasihi kita, ya. Lalu ada orang lain ujuk-ujug, ya, yang tidak mengimani Allah yang kita imani itu, yang betul-betul mengasihi kita, terus dia bilang, "Wah, Allah lu tuh adalah pembunuh sadis," ya kan, ya, yang nggak peduli sama orang lain dan lain sebagainya. Kita yang mengenal Allah kita, ya kan, kita kan ngelihat dia, siapa dia? Siapa dia nih ujuk-ujuk, ngomong begitu, ya kan? Nah, kita yang merasakan kasih Allah ini, ya kita kan nggak ujug-ujug marah, ya. Kita justru ngelihat, oh iya mungkin memang karena dia tidak hidup di dalam hubungan antara kita dengan Allah itu. Dia nggak masuk ke dalam hubungan seperti itu. Dia tidak pernah merasakan kasih Allah itu dan lain sebagainya. Ya dia ngomong kayak begitu ya kita kita ngertiin dia. Ya memang memang begitu ya, orang yang hidup masih di dalam kegelapan ya memang dia bisa maki-maki Allah kita gitu. Nah, kita kan nggak begitu amat, ya kan? Karena kita tahu realitas Allah kita itu Allah yang nyata itu kita tahu gitu loh. Ya jadi justru ya kalau Anda itu mudah tersinggungan, ujuk-ujuk, wah ini ujaran kebencian, oh ujuk-ujuk nih penistaan agama gini, ya. Saudara perlulah berpikir ulang lah, ya mumpung saudara masih hidup, saudara itu bener-beneran nggak sih menyembah Allah yang nyata, Allah yang sesungguhnya itu, Allah yang betul-betul maha kuasa, yang kuat, yang luar biasa itu, ya. Oke, saudara-saudara, thank you banget malam ini udah, sama-sama saya, ya. Sampai jumpa di video dan live streaming berikutnya ya. Bye-bye.